Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aida, NIM 2022302022 dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Manajemen Proyek Akhir di Prodi Teknologi Informasi Politeknik Aceh. Dengan pembimbing satu saya, Pak Mujir Umran, SSIMT, dan pembimbing kedua saya, Bu Kurniawati, SPD MPD. Langsung saja di sini saya akan memperlihatkan tampilan web yang saya buat. Di sini pengguna web yang saya buat ada mahasiswa, dosen, dan admin. Admin di sini adalah sebagai keprodi. Di sini saya akan menampilkan tampilan admin terlebih dahulu. Di sini admin harus ngeregistrasi terlebih dahulu dan setelah itu bisa masuk dan login ke web tersebut. Di sini ada dashboard admin yang dimana admin dapat melihat mahasiswa aktif, dosen pembimbing, judul yang diajukan, dan judul yang diterima. Di sini admin bisa mengeklik mahasiswa aktif seperti ini, dan admin dapat melihat berapa banyak mahasiswa aktif di dalam web tersebut. Di dalam dashboard admin juga menyediakan statistika judul mahasiswa, jumlah mahasiswa dibimbing per dosen, dan ada notifikasi terbaru untuk admin melihat beberapa notifikasi dari dosen atau adminnya. Di sini ada fitur bimbingan mahasiswa yang dimana admin atau keprodi dapat memonitoring mahasiswa dan dosen saat melakukan bimbingan secara online. Di sini dosen dapat mengeklik user atau akun mahasiswa seperti di tampilan, dan tampilan yang sudah diklik seperti yang ini. Di sini admin dapat memberi peringatan kepada dosen atau mahasiswa jika mereka tidak merespon satu sama lain saat pengajuan bimbingan online tersebut. Di sini admin dapat kirim peringatan dan tampilannya seperti ini. Di sini admin dapat memberi komentar peringatan dan dapat mengirim ke mahasiswa atau pembimbingnya tersebut. Setelah itu ada fitur data dosen. Di sini ada data dosen yang dimana ada fitur aksi ya yang seperti edit, yang dimana fitur edit dosen ini bisa admin melakukan penggantian password jika dosennya lupa kata sandi. Dan di sini admin juga bisa menghapus akun atau user dosen jika diperlukan. Ini ada tambah dosen yang dimana bisa menambahkan per individu atau via template file. Di sini ada fitur upload atau unduh yang dimana admin dapat mengunggah file dalam bentuk Excel di dalam web tersebut. Dan berikutnya ada data mahasiswa. Sama seperti data dosen yang di awal, data mahasiswa juga memiliki fitur edit dan hapus. Yang dimana edit mahasiswa ini, jika mahasiswa lupa kata sandi, admin dapat mengganti kata sandi mahasiswa. Dan ada juga tambah mahasiswa per individu dan via template file seperti di data dosen yang saya jelasin di awal. Dan ada fitur judul mahasiswa. Di sini, admin atau keprodi dapat melihat usulan judul mahasiswa yang dimana mahasiswa mengajukan judul dan dapat admin melakukan verifikasi setuju atau menolak judul mahasiswa tersebut. Ini ada detailnya dan di sini tampilan detail judul usulan mahasiswa. Berikutnya saya akan menjelaskan tampilan dosen. Di sini, sebelum login, dosen terlebih dahulu daftar sebagai dosen.
di tampilan yang saya tunjukkan seperti berikut. Di sini dosen harus ngeregistrasi terlebih dahulu. Setelah memiliki akun, setelah ngeregis, dosen langsung bisa login ke web. Ya, di sini ada dashboard dosen seperti mahasiswa bimbingan dan mahasiswa yang belum ditanggapin bimbingan online-nya. Di sini juga dosen memiliki notifikasi terbaru yang dimana jika mahasiswa mengajukan bimbingan atau mengajukan jadwal bimbingan, dosen dapat melihat notifikasi terbaru seperti di tampilan dashboard tersebut. Di sini ada fitur daftar mahasiswa bimbingan yang dimana setelah admin menerima pengajuan judul mahasiswa dan admin memilih siapa saja dosen bimbingan mahasiswanya, akan muncul otomatis daftar mahasiswa bimbingan di dashboard dosennya atau di tampilan dosennya. Seperti ada mahasiswa 1. Dan fitur lainnya ada bimbingan. Di sini ada jadwal bimbingan. Yang dimana kalau misalnya mahasiswa mengajukan bimbingan atau jadwal bimbingan seperti tampilan ini, maka nanti di setiap tanggal di tampilan ini akan otomatis berwarna merah atau memiliki tanda bahwasannya mahasiswa mengajukan jadwal bimbingan. Dan di sini ada bimbingan online yang dimana dosen menanggapin ajuan bimbingan online mahasiswanya. Dan di sini dosen juga bisa melihat file yang dikirim mahasiswa. Bisa terdownload di sini. Dan admin dan dosen di sini dapat nge-review hasil bimbingan mahasiswanya. Di sini review bimbingan ini dosen dapat mengirim file balik ke mahasiswa dan tanggapan yang mereka mau berikan atas revisi yang mau diberikan ke mahasiswanya. Misalnya saya mengirim file ini dan saya memberi tanggapan revisi di bab 3. Dan di sini ada tampilan pilihan ACC sidang, ACC sempro, dan revisi. Di sini saya coba mengklik revisi saja dan kirim. Seperti ini tampilan pengguna. Di sini saya akan menjelaskan tampilan mahasiswanya. Sebelum login, mahasiswa terlebih dahulu daftar sebagai mahasiswa jika admin atau keprodi belum memasukkan dia ke dalam web. Daftar sebagai mahasiswa seperti tampilan tersebut. Jika sudah ngeregis, mahasiswa bisa langsung login ke web. Di sini di dashboard mahasiswa ada notifikasi terbaru yang dimana di saat dia mengajukan bimbingan, mengajukan jadwal bimbingan, mengajukan judul proyek akhir, dia bisa mengetahui dari notifikasi terbaru di tampilan dashboard mahasiswa. Di sini juga ada pemberitahuan judul mereka dan dosen pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji 1 dan penguji 2. Dan di sini ada status bimbingan. Seperti kita lihat di tampilan ini, di status bimbingannya masih menyatakan revisi karena memang di mahasiswa ini, di akun mahasiswa yang saya loginkan ini masih lagi menjalankan bimbingan proyek akhirnya. Di
sini ada fitur judul proyek akhir, yang dimana pengajuan judul proyek akhir yang dikirim ke Kaprodi. Di sini statusnya bakal ditolak atau disetujui, munculnya di sini. Dan otomatis jika admin atau Kaprodi menyetujui judul mahasiswanya, bakal muncul statusnya disetujui. Seperti tampilan yang saya perlihatkan. Di tampilan judul proyek akhir ini ada pengajuan atau panduan pengajuan. Seperti di tampilan ini ada guna bahasa ilmiah dan jelas, topik harus relevan dengan bidang studi Anda, masalah harus aktual dan dapat diteliti, metode harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dan terakhir teori pendukung minimal 2 sumber ilmiah. Dan di sini ada fitur bimbingan, yang dimana fitur bimbingan online ini mahasiswa dapat mengajukan bimbingan ke dosen pembimbingnya, ke dosen 1 atau ke dosen pembimbing kedua. Saya akan memberikan contoh di tampilan ini. Dan saya mau mengirim ke pembimbing 1, tinggal mencekles bagian pembimbing satunya. Dan di sini ada choice file, yang dimana mahasiswa dapat mengirim file laporan mereka. Dan langsung saja kirim ke bimbingan online. Setelah itu, ada fitur jadwal bimbingan, yang dimana mahasiswa dapat mengajukan bimbingan ke dosen. Seperti saya kasih contoh berikut. Di sini mahasiswa dapat memilih waktu yang mereka mau. Dan mengirim jadwal bimbingan ini ke pembimbing 1 atau ke pembimbing 2. Di sini saya mau mengirim ke pembimbing 1. Belum mendapat tanggapan, yang dimana di akun ini saya sudah memberi jadwal bimbingan ke dosen, tapi belum ditanggapin. Jadi keluar muncul notifikasi bahwasanya tidak bisa mengirim ulang, sebab dosen belum mengkonfirmasi bimbingan mahasiswa tersebut. Dan di sini ada riwayat bimbingan, yang dimana hasil bimbingan riwayatnya bisa dilihat di tampilan bimbingan ini. Di sini, mahasiswa dapat melihat file yang dikirim oleh dosen, otomatis tersimpan ke dalam penyimpanan di laptop. Dan di sini kita melihat ada revisi bab 2 dengan dosen pembimbingnya, yaitu dosen 1, tanggal yang dikirim dosen tersebut di tanggal 12 Agustus 2025, tanggal ditanggapin belum ada, catatan dosen belum ada, dan komentar admin belum ada. Di komentar admin ini bakal ada jika mahasiswa atau dosen tidak mengikuti prosedur yang sudah diberikan oleh admin. Seperti inilah tampilan di dashboard mahasiswa di web Rancang Bangun Sistem Manajemen Proyek Akhir di Teknologi Informasi Politeknik Aceh.